selamat sore, salam budaya, salam Indonesia sehat. Dalam rangka pamerannya kita ini, dalam rangka memperingati atau membuat sebuah penghormatan kepada sosok Nazar sebagai seniman, sore ini saya ditemani oleh para sahabat saya. Kebetulan orang-orang hebat ini mewakili institusinya masing-masing. Mas Yos ini guru saya, alumni ISI Yogyakarta. Kemudian ada Mas Andi Suandi mewakili Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, dan Mas Gogor Purwoko mewakili Unbra Politeknik nih Mas. Kebetulan yang dua ini seniman yang ikut pameran dan menulis tentang Nazar. Dan Mas Yos adalah pegiat seni, tapi memperhatikan juga, pemerhati tentang pergerakan atau pemikiran-pemikiran Nazar. Mungkin saya awali dulu kesempatan ini, saya serahkan kepada Mas Yos, bagaimana pandangan Anda tentang keberadaan Pak Nazar sebagai pribadi dan sebagai sosok seniman yang telah menyumbangkan sesuatu kepada perbendaharaan pada Indonesia. Silakan Mas, kita santai saja, mengalir. Oke, terima kasih. Sebetulnya ini tadi saya dibajak ini sama Mas Aisul ini. Tetapi yang jelas saya sangat mengapresiasi pameran ini. Terima kasih. Karena apapun jejak-jejak seni rupa Indonesia khususnya itu perlu kita ikutin generasi-generasi berikutnya. Artinya para maestro-maestro lama yang misalnya dari Avandi, kemudian pelukis-pelukis besar kita ya. Salah satunya adalah Nazar. Saya terus terang aja tidak mengamati secara detail, cuman karena saya selama 27 tahun itu bergelut di media. Jadi saya di Majalah Dewi. Kemudian di Majalah Dewi itu ada rubrik seni rupa. Nah, dari situ saya lebih sering membaca perbandingan dari para maestro kita. Kemudian juga secara kesenimanannya itu perlu kita teladani juga, karena totalitas kepada seni rupa itu tanpa beban ya. Artinya dia tidak berpikir bahwa karya ini laku atau tidak. Kalau sekarang kan banyak juga teman-teman itu sudah memperhitungkan aku melukis untuk supaya laku gitu. Nah, kita patut contoh bahwa seniman-seniman para maestro dulu itu tanpa pretensi. Jadi dia benar-benar bagaimana memandang keadaan sosialnya, kemudian mencurahkan di dalam kesenimanannya, atau dalam kalau seni lukis ya dalam format gambar ya, bisa sketsa, mungkin juga dari kanvas gitu. Dan itu totalitas. Nah, yang saya garis bawahi adalah totalitas Nazar itu. Sementara ini yang perlu kita garis bawahi lagi, bahwa seniman-seniman generasi sekarang ini kan sangat instan ya. Kalau menurut saya, artinya dia hanya mempelajari sebatas permukaan, tetapi tidak totalitasnya, tidak sampai full gitu. Jadi dia masih berpikir, tapi ini memang keniscayaan karena memang zaman memang seperti itu, menuntut seperti itu. Nah, mungkin tahun-tahun perkembangan seni rupa Indonesia tahun-tahun yang lalu mungkin tidak seperti itu ya, kondisi sosial saat itu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi menurut saya adalah semangat berkarya dan etos kreatif ini yang perlu kita teladani, terutama untuk generasi seniman muda. Mungkin itu ya yang
Oke, terima kasih tentang pandangannya secara pribadi tadi tentang seni lukis Indonesia dan sosok Nasar yang ada di dalamnya dan keterkaitannya dengan generasi medsos sekarang ini. Tadi menarik sekali uraiannya. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kaum muda yang sangat suka bermedsos ria. Berlanjut kepada yang muda dulu, Mas Gogor Purwoko, silakan Mas. Terima kasih Mas Aisul. Ya, berbahagia ya hari ini karena ada pameran tribut Nasar dan artinya ini membuka ruang imajinasi baru untuk kita. Saya nggak berjumpa dengan Pak Nasar ya, karena mungkin satu generasi berbeda. Tapi saya dekat juga dengan beberapa putra beliau dan sering berinteraksi ngobrol-ngobrol, Mas Udita, Mas Anwar atau Mas Yadi ya. Itu mungkin nggak sempat berjumpa sering karena di Bali. Nah mungkin satu putranya lagi saya belum pernah sama sekali berjumpa. Dan ini membuktikan bahwa kekuatan kecintaan dalam seni rupa itu terbukti hingga hari ini, di mana karya-karya Pak Nasar juga memberikan inspirasi buat kita semua untuk mendorong kita untuk tetap kreatif dan mencintai apa yang kita lakukan. Saya berjumpa dengan karya-karya beliau itu lewat sebuah buku surat-surat malam yang waktu itu dikasih sama Mas Munadi di Pasar Seni. Waktu itu sering kita ngobrol, terus kita diskusi tentang karya-karya seni rupa termasuk karya seni Nasar, dan akhirnya Mas Munadi memberikan buku itu. Dan setiap kali kita membaca ada istilah teman kepada teman. Artinya ada juga pameran waktu itu di Balai Budaya tahun berapa ya, 95, itu juga ada captionnya atau judulnya itu kepada teman yang tak ku kenal gitu. Artinya kita yang sebagai generasi yang saat ini mendengar itu ya, ada jangkauan berpikir atau jangkauan imajinasi yang kuat terhadap sesuatu yang mungkin mau disampaikan lewat tulisan maupun lewat bahasa tulisan mau bahasa karya visual. Dan itu yang kami rasakan ya sampai hari ini. Dan saat pameran ini dilakukan di Balai Budaya itu merupakan sesuatu sumbangan yang besar juga untuk tribut kepada beliau gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gogor tentang berbagi pengalaman dan pikirannya tentang sosok Nasar dan dunia seni rupa kita. Gongnya Mas Andi Suwandi kebetulan seorang seniman alumni dari UNJ yang mendalami kependidikan. Maka dalam hal ini saya berharap Anda memberikan sebuah pandangan pribadi tentang Nasar di satu tempat dan seni lukis Indonesia di satu tempat, tetapi berhubungan dengan bagaimana sebaiknya dunia pendidikan itu dalam bidang seni rupa. Silakan Mas Andi Suwandi. Terima kasih Mas Aisul. Buat teman-teman sahabat semua yang ada di ruang ini, jadi saya kira Indonesia bangga dengan saudara Nasar ya, karena dari beliau lah kita menemukan arti yang sesungguhnya tentang berkarya itu yang seperti apa. Nah kemudian beliau yang saya kira sangat egaliter terhadap perkembangan keseni rupaannya itu saya kira patut menjadi satu suri tauladan, di mana di dalam kehidupan apalagi dalam dunia pendidikan yang memang juga pernah saya geluti selama ini, bahwa apa yang diberikan oleh Pak Nasar tentang arti melukis, kemudian tentang bagaimana bergaul dengan para seniman, saya kira ini menjadi acuan yang harus kita jadikan sebagai pegangan gitu loh. Karena tidak semua seniman
yang mau peduli terhadap hal seperti itu. Dan saya kira Nasar walaupun kehidupannya penuh dengan dinamika seorang seniman, ini juga menjadi inspirasi untuk teman-teman perupa yang masih muda ya, terutama saya. Jadi saya kira memang di dalam pergerakan keseni lukisan Pak Nasar itu ada hal-hal yang perlu kita contoh dan perlu kita tauladin lagi. Jadi saya kira pameran ini tribute to Nasar, saya kira ini suatu hal yang luar biasa. Artinya kita sangat applause dengan panitia Mas Aisul dan teman-teman yang sudah mengupayakan pameran untuk Nasar ini kita persembahkan kepada beliau. Itu saya kira suatu hal yang wajar. Dan ini harus menjadi kegiatan yang kalau bisa terus-menerus kita lakukan gitu loh. Bukan cuma Nasar, mungkin banyak para pasti perupa-perupa bergulir nanti. Ya, jadi banyak perupa-perupa yang saya kira patut dijadikan sebagai kita angkat. Memang kita harus bekerja sama ya, bukan panitia saja. Kita bergerak bersama karena teman-teman Nasar seperti Zaini, OE itu sangat susah untuk dokumentasi sama arsip. Betul. Kita gerak sama-sama, mungkin kita bisa melahirkan sebuah jadi lagi. Saya kira benar Pak Aisul. Jadi memang kebetulan saya Ketua Perupa Jakarta, saya juga dalam mengupayakan dalam hal ini saya lagi menyiapkan profiling dari salah satu seniman besar kita yaitu Saudara Utsman Effendi. Jadi dengan beliau ya, atau mungkin kita akan secepatnya juga menyiapkan pameran tribut juga, tapi untuk Padan Hisman mungkin. Itu akan kita coba ketengahkan dari organisasi kita. Mudah-mudahan ini menjadi barometer juga Pak Aisul ya, untuk perkembangan seni rupa Jakarta khususnya, tapi Indonesia umumnya. Saya kira itu Pak Aisul. Jadi mudah-mudahan kegiatan pameran ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini diikuti oleh institusi-institusi lain, dan kerjasama penting saya kira. Jadi ini harus terus dilakukan, diberdayakan supaya seni rupa Indonesia tetap jaya. Saya kira itu sementara Pak Aisul. Oke, terima kasih Mas Andi, Mas Gogor, Mas Yos yang lama nggak ketemu, tentang pandangan dan pikiran-pikirannya yang sangat beragam. Kita memang menganut keberagaman, tapi satu tujuannya adalah keindonesiaan. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya bagi seni rupa Indonesia. Terima kasih. Salam budaya, salam Indonesia sehat, salam merah putih, salam Pancasila. Merdeka.